Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Wah, kakak harap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya adik-adik. Awesome Kids. Yes I am. Yes I am. Yes. Wah, kurang semangat. Sekali lagi, Awesome Kids. Yes I am. Yes I am. Yes. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Puji Tuhan, oleh karena kasih Tuhan Yesus, kita bisa sampai pada minggu kedua di bulan Februari 2021. Nah, adik-adik kakak harap adik-adik masih tetap sehat-sehat dan semangat ya beribadah. Atau ada yang bosan karena beribadah online? Oh no. Kakak harap tidak ya adik-adik. Karena yang harus kita pahami bahwa kita beribadah bukan karena dipaksa mama papa atau karena rutinitas, tetapi kita beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin ya. Oke adik-adik, mau adik-adik yang saat ini dalam keadaan sakit mungkin lagi kurang sehat, kakak doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Mari tenangkan hati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh beribadah online. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kepada setiap kami roh yang tetap semangat dan tetap rindu akan hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memuji Tuhan. Adik-adik yang merasa masih kuat, masih sehat, yuk kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan.
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Wah, puji Tuhan adik-adik, semuanya pada semangat dan bersukacita. Silakan duduk adik-adik. Saatnya kita menyembah Tuhan. Adik-adik pastikan kita menyembah Tuhan bukan hanya dengan suara kita yang merdu atau kurang bagus, tetapi yang terpenting adalah kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya. Begitu mudah sirna kasih-Mu ya Tuhan, tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lain.
begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, adik-adik semuanya luar biasa sudah mengikuti pujian penyembahan. Adik-adik jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom princess and princesses, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 awesome kids, yes I am, yes, give applause to Jesus. Yeay, hari ini kakak seneng banget karena kita bisa beribadah bersama kembali walaupun masih secara online ya. Soalnya kita mau mematuhi peraturan dari pemerintah untuk beribadah di rumah aja dulu. Gak henti-hentinya kakak buat ingetin adik-adik supaya tetap jaga kebersihan, cucilah tangan sesering mungkin, gunakan masker, makan makanan yang sehat dan bervitamin. Oke, jangan lupa untuk tetap sukacita dan semangat. Oke. Nah, kita akan mulai, tapi sebelumnya yuk adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, persiapkan buku catatannya. Sudah? Oke, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur untuk setiap makanan dan minuman yang boleh kami konsumsi. Kami bersyukur untuk pakaian kami bersyukur untuk rumah kami bersyukur untuk keluarga kami, teman-teman kami, dan segala hal yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mulai untuk merenungkan firman-Mu. Engkau yang ajari kami agar kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah mengasihi sesama manusia. Yuk kita baca firman Tuhannya dari Matius 22 ayat 39. Kita baca bareng-bareng ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, adik-adik ngomong-ngomong soal kasih nih, adik-adik pasti tahu dong kalau bulan ini, bulan Februari, selalu identik dengan bulan yang penuh kasih. Kenapa? Soalnya tanggal 14 Februari, sebagian besar orang merayakan Hari Kasih Sayang. Banyak orang yang sudah mempersiapkan boneka, coklat, bunga untuk diberikan kepada orang-orang yang mereka kasihi. Bisa dari orang tua ke anak ke orang tua, bisa untuk saudara, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, faktanya ternyata mengasihi orang lain itu adalah perintah dari Tuhan loh. Tadi kita sudah baca bareng-bareng nih, bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Wow, ternyata Tuhan sudah memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain. Nah adik-adik, jadi apa sih yang bisa kita pelajari hari ini? Persiapkan pulpennya, persiapkan catatannya, kita akan mulai membahas. 1, 2, 3.
Poin pertama, dari Lukas 6 ayat 31, kakak bacain ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Singkatnya begini adik-adik. Sebagaimana adik-adik memperlakukan diri sendiri, demikianlah adik-adik juga harus memperlakukan orang lain. Contohnya gimana? Misalnya adik-adik nggak suka dihina, so jangan menghina orang lain. Kalau adik-adik pengennya dibantu, bantulah orang lain. Kalau adik-adik gak suka dibohongi, jangan membohongi orang lain. Kalau adik-adik gak suka direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Pokoknya adik-adik perlakukanlah orang lain sebagaimana adik-adik juga ingin diperlakukan. Oke? Ready? Good. Poin kedua, memperhatikan kepentingan orang lain sama seperti kita memperhatikan kepentingan diri sendiri. Dari Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4, kakak bacain ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Wah, jadi maksudnya gimana nih adik-adik? Maksudnya adalah jangan jadi orang yang egois, orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Contohnya, misalnya adik-adik pengen jalan-jalan, tapi saudara adik-adik lagi sakit dan harus beristirahat di rumah. Adik-adik sebagai saudara yang mengasihi harus mengalah. Jangan maksa untuk jalan-jalan, tapi rawat dan hiburlah saudara yang sedang sakit. Terus contoh lainnya, misalnya adik-adik pengennya beli mainan atau handphone terbaru, maksa mama papa untuk segera membeli. Padahal mama dan papa lagi harus menghemat uang karena mama dan papa misalnya lagi renovasi rumah atau mama dan papa pekerjaannya lagi gak lancar. Kita harus mengerti itu. Adik-adik gak boleh memaksakan kehendak. Pokoknya mama dan papa harus beli, aku gak mau tahu. Kalau papa dan mama gak beli, aku marah. No. Sebagai seorang anak, kita harus mengasihi orang tua, kita harus mengerti orang tua, kita harus mengerti mama dan papa kita. Oke, so jangan cuma perhatikan kepentingan diri sendiri, tapi juga perhatikanlah kepentingan orang lain. Oke, good. Oke adik-adik, kita sudah selesai dengar firman Tuhan. Inti dari firman Tuhan hari ini cuma satu, mengasihi. Karena mengasihi adalah perintah dari Tuhan, jangan abaikan tapi taati. Kasihilah sesamamu manusia, oke? Good. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan baca ayat hafalan untuk minggu ini. Semua buka dari Matius 22 ayat 39. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Oke, kita sudah selesai sharingnya untuk hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengajari kami untuk mengasihi. Kami anak-anak-Mu mau belajar untuk mengasihi sesama kami manusia dengan baik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan memulai aktivitas kami kembali Tuhan, biar Engkau yang berkati dan pimpin kami selalu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia agar segera pulih, supaya kami bisa beribadah bersama-sama kembali. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat beraktivitas kembali. See you and God bless you. Bye.